Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Berjumpa kembali di Tony FS dengan kisah seorang pasutri, Johan dan Elok, yang mendapatkan serangan dari seorang pelakor, sebut saja bernama Tia, seorang perempuan ambisius yang bekerja di sebuah kantor advertising di Jakarta. Diam-diam menaruh hati pada atasannya, ya Johan. Johan di sini adalah atasan dari Tia, seorang pria mapan yang telah berkeluarga. Meski tahu Johan sudah memiliki istri, Elok, Tia tetap berusaha mendekatinya dengan berbagai cara. Puncaknya saat perjalanan dinas keluar kota, Tia mencoba memancing Johan untuk tidur satu kamar dengannya di sebuah hotel. Namun Johan tetap teguh menolak godaan tersebut. Merasa putus asa, Tia mendatangi seorang dukun di Banten untuk melakukan ritual pelet agar Johan tergila-gila padanya. Jampi-jampi ireng pun dikirimkan, mengikat batin Johan dengan hasrat yang membutakan. Namun sesuatu yang tak diduga terjadi. Pelet itu seolah tak mempan. Elok, istri Johan, bukanlah perempuan biasa. Ia adalah seorang santri yang pernah menimba ilmu di pesantren Jawa Timur sebelum menikah dengan Johan. Dengan keistiqomahannya dalam beribadah, sholat malamnya yang terjaga tak pernah putus, dan ayat-ayat suci yang selalu ia lantunkan, Johan seakan mendapat benteng perlindung dari segala gangguan ilmu hitam. Setiap kali pelet mulai bekerja, tubuh Johan justru terasa berat, pikirannya berkabut, tetapi selalu ada kekuatan yang menariknya kembali kepada Elok. Kegagalan demi kegagalan membuat Tia semakin frustasi. Perlahan hidupnya berubah. Ia keluar dari perusahaan dengan tubuh yang semakin kurus kering. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti kehilangan jiwa. Kabar burung menyebutkan bahwa Tia sakit-sakitan dan hanya bisa terbaring di rumah, seolah terkena serangan balik dari ilmu hitam yang dulu ia gunakan. Sementara itu Johan tetap setia pada Elok, dan keluarga mereka semakin harmonis. Dengan kekuatan doa dan keimanan, mereka mendapat penjagaan paling sempurna, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa kepribadian Tia yang menyimpang ini? Selengkapnya, mari kita mulai di Tony FS. Pagi itu Jakarta masih berkutat dengan hiruk-pikuk khas ibu kota. Deru kendaraan, klakson bersahutan, dan udara yang masih agak dingin meski matahari sudah mulai mengintip. Di tengah segala keramaian itu, kantor advertising tempatku bekerja sudah mulai hidup. Ruangan-ruangan modern dan interior minimalis, dan poster-poster kampanye kreatif tampak seperti panggung kecil bagi ambisi dan mimpi setiap karyawan. Di antara tumpukan kertas, laptop yang menyala, dan obrolan ringan di ruang kopi, ada satu rahasia yang tersembunyi di balik senyum dan sapa. Rahasia tentang aku, Tia. Aku selalu ngerasa ada sesuatu yang beda tiap kali lihat Johan lewat di lorong kantor. Dia bos aku, bukan cuma sosok yang tegas dan profesional, tetapi juga seseorang yang entah kenapa selalu berhasil menarik perhatianku tanpa pernah sengaja. Dari cara dia menyapa karyawan, memimpin rapat dengan nada yang penuh karisma, sampai gerak-geriknya yang begitu mantap, semua itu selalu menggetarkan hatiku. Tapi ada satu fakta pahit yang selalu menghantui. Johan sudah berkeluarga. Di mejaku yang sederhana di sudut ruang terbuka kantor yang ramai itu, aku coba menyembunyikan perasaan ini dalam setiap lembar catatan rahasia. Gue, Tia, selalu merasa ada sesuatu yang istimewa setiap kali Johan lewat di lorong. Tulisku sambil sesekali melirik ke arah sosok tinggi itu. Kata-kata itu aku simpan rapi di dalam buku catatan kecil yang selalu aku bawa, sebagai saksi bisu obsesi yang semakin mengakar di hati. Kantor periklanan ini memang punya suasana yang unik. Setiap sudutnya didesain agar kreativitas mengalir bebas. Dari ruang meeting dengan dinding penuh whiteboard dan sticky notes, hingga area santai dengan beanbag dan tanaman hias yang seolah menyejukkan pikiran. Di balik setiap ide cemerlang dan tawa kecil para karyawan, aku selalu merasa ada sesuatu yang tak terucapkan. Sambil duduk di meja, aku sering mengamati dengan seksama bagaimana Johan bergerak, mulai dari cara dia menekankan setiap kata dalam presentasi, sampai senyum tipis yang kadang muncul saat dia mengedipkan mata ke arah seseorang. Semua itu membuat hatiku berdetak lebih kencang, meski sekaligus menyiksa karena tahu bahwa tiap gerak-geriknya adalah milik dia yang sudah terikat dalam ikatan pernikahan. Tak bisa dipungkiri, di balik pesona Johan itu, ada sosok yang lebih lembut, Elok,
istrinya. Setiap kali Elok muncul, seolah ruangan jadi dipenuhi aura ketenangan yang menolak segala godaan. Elok dengan wajahnya yang ramah dan mata yang seolah selalu berbicara tentang keikhlasan, menjalani hari-harinya dengan penuh doa. Dalam setiap gerak-geriknya, terlihat bahwa keimanan adalah pijakan utama yang membuatnya tampak tenang. Meski badai kehidupan kerap menghampiri, kehadirannya bagaikan oase di tengah gurun panas yang dipenuhi ambisi dan kerinduan. Aku sering melihat Elok di pojok kantor, entah sedang menyusun laporan atau sekedar mengambil secangkir kopi hangat. Senyum yang tulus dan sikapnya yang lembut selalu mengingatkanku bahwa di dunia ini ada kekuatan yang lebih besar daripada nafsu dan ambisi pribadi. Namun di balik semua itu, perasaanku pada Johan terus menggelora, membara, membentuk konflik batin yang sulit diurai. Aku merasa bersalah, tapi sekaligus tidak bisa menahan rasa yang tumbuh semakin kuat setiap kali ia hadir di hadapan mata. Di sela-sela aktivitas kantor, aku mulai menyusun strategi kecil dalam hati. Mungkin, pikirku, cara-cara biasa untuk mendekati Johan tak akan pernah cukup. Setiap kali aku mencoba melangkah lebih dekat, misalnya dengan bertanya tentang proyek baru atau ikut rapat ekstra, selalu ada bayang-bayang Elok yang menghalangi. Gimana mau beda, padahal di setiap sudut namanya selalu terukir. Kadang aku bertanya pada diri sendiri sambil menatap layar komputer. Apa salahnya aku ingin lebih? Kenapa harus selalu menjadi yang kedua? Tapi entah kenapa perasaan itu selalu tenggelam dalam kegetiran yang menyertai setiap langkahku. Di ruang meeting yang besar, di mana semua mata tertuju pada Johan saat dia memimpin presentasi, suasana berubah menjadi sakral. Suara tegasnya menciptakan irama yang seakan membawa energi positif ke seluruh ruangan. Meski begitu, bagiku setiap kata yang terucap justru semakin mengingatkan bahwa aku hanya seorang pegawai biasa yang tidak pernah punya hak untuk mengharapkan lebih. Tapi di balik sikap tenang dan wajah profesional itu, ada ruang gelap yang hanya aku yang tahu. Ruang di mana keinginan terlarang itu terus membara, menuntut untuk diakui walau dalam diam. Sore itu, ketika sebagian besar rekan kerja mulai pulang, aku masih terjebak dalam pikiran sendiri. Di meja kerja di antara tumpukan dokumen dan secangkir kopi yang sudah hampir dingin, aku menggeleng-gelengkan kepala, mencoba menepis bayangan yang tak mau pergi. Tapi setiap kali ingatan tentang Johan muncul, rasanya seperti ada jarum-jarum kecil yang menusuk hati. Aku merasa terperangkap dalam dilema antara logika dan perasaan, antara harus menerima keadaan atau terus mengejar impian yang bagaimanapun terasa mustahil. Setelah lampu-lampu kantor mulai meredup, aku pun masih duduk termenung di depan layar komputer. Di tengah hening yang mulai merayap, pikiranku melayang ke waktu-waktu ketika aku merasa begitu dekat dengan Johan, meski hanya sebatas perbincangan singkat di koridor. Kenapa ya? Setiap kali lihat dia, aku selalu ngerasa seperti dunia berhenti sebentar. Gumamku pelan, seolah berbicara dengan diri sendiri. Di situ terlintas pula keinginan yang mulai mengikis harga diri. Keinginan untuk menemukan cara agar bisa mengubah keadaan ini, walaupun harus mengorbankan segala aturan yang selama ini kumiliki. Malam pun datang, dan dengan cahaya lampu temaram di kamar yang sunyi, aku kembali membuka buku catatan rahasia. Pena yang kupeluk erat seolah tak sanggup menahan aliran kata yang datang dari dalam jiwa. Setiap kalimat yang kutuliskan mengungkapkan pergolakan batin yang tak pernah bisa kuungkapkan di depan umum. Aku ingin lebih dari sekedar melihat. Aku ingin menjadi bagian dari hidupnya, meski itu berarti harus melangkah ke jurang yang mungkin tak terjangkau oleh akal sehat. Tulisku dengan tangan yang gemetar, menyadari bahwa kata-kata itu bagaikan pengakuan dosa yang harus kupendam sendiri. Aku tahu jalan yang aku pilih penuh dengan resiko. Mungkin bagi orang lain, keinginan seperti ini adalah sesuatu yang gila. Namun bagiku, setiap detik adalah pertarungan antara harapan dan kenyataan. Di balik setiap senyum yang kupaksakan di depan rekan-rekan kerja, tersembunyi obsesi yang semakin dalam, seolah menuntut sebuah perubahan drastis. Aku sadar, untuk bisa menggapai mimpi ini, aku harus menemukan cara yang tak biasa, sebuah jalan pintas yang mungkin melanggar batas-batas yang selama ini kuanggap suci. Pagi berikutnya,
Saat kembali memasuki gedung tinggi yang menjadi saksi bisu rahasia ini, langkahku terasa lebih berat dari biasanya. Setiap kali menapaki tangga dan lorong kantor, aku terus memikirkan strategi-strategi kecil yang selama ini kupendam di balik tatapan mata. Di ruang istirahat, saat obrolan santai tentang ide-ide kreatif menggema, aku mencoba tersenyum dan ikut berbaur, walaupun di dalam hati ada kekacauan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di antara canda dan tawarkan rekan, aku selalu mencari kesempatan sekecil apapun itu untuk mendekati Johan. Kadang aku pura-pura butuh bantuan dalam menyelesaikan proyek, atau sengaja berada di area yang biasa dilalui olehnya. Namun setiap kali momen itu tiba, seolah ada kekuatan tak terlihat yang selalu mengembalikan aku ke realita. Ada Elok yang dengan kehadirannya yang alami dan aura keimanan yang menyentuh selalu mengingatkan bahwa Johan adalah milik seseorang. Dan disitulah aku terperangkap antara hasrat yang membara dan kenyataan yang pahit. Menjelang sore, ketika suasana kantor mulai mereda dan sebagian besar rekan kerja sudah bersiap pulang, aku duduk sendiri di pojok ruang yang sunyi. Di sana, aku menatap jendela besar yang menghadap ke jalanan Jakarta yang sibuk. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, seolah menciptakan pemandangan yang romantis, namun sekaligus menyisakan kesendirian. Aku teringat lagi pada setiap momen ketika Johan pernah melintas, dan beberapa setiap detik itu membuat aku merasa hidup dan sekaligus terluka. Di tengah keheningan itu, pikiranku berputar-putar. Aku menyadari bahwa setiap usaha yang biasa aku lakukan tak pernah cukup untuk menghapus rasa rindu yang kian mendalam. Mungkin aku mulai berpikir bahwa untuk menggapai apa yang selama ini kupendam, aku harus mencari cara yang berbeda, cara yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Di sanalah benih-benih ide-ide gelap mulai tumbuh, menuntun aku pada pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah berhenti. Apa yang harus kulakukan untuk mengubah takdirku? Apakah aku harus rela terus terperangkap dalam bayang-bayang yang menyesakkan ini? Setelah semua orang meninggalkan kantor, aku masih terjaga di ruang kerja yang kini sunyi. Di bawah cahaya lampu neon yang mulai redup, aku kembali membuka buku catatan rahasia. Pena kembali menari di atas kertas, mencoret-coret kalimat yang merekam setiap perasaan yang tak terungkapkan. Di situ aku menulis dengan jujur. Aku merasa terjebak di antara dunia yang nyata dan dunia impian. Aku tahu keinginan ini berbahaya, tapi entah kenapa setiap kali memikirkan Johan, aku merasa seolah hidup ini punya arti yang lebih dari sekedar rutinitas dan kerja. Malam itu, setelah berjam-jam menulis dan merenung, aku pun menutup buku catatan dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi ada keinginan untuk terus berjuang meski harus menempuh jalan yang gelap. Di sisi lain, ada rasa takut yang menggelayuti. Takut akan konsekuensi, takut akan ketidakmungkinan. Namun, satu hal yang pasti, dalam hati kecilku, aku sudah mulai mempertanyakan apakah cara-cara biasa ini akan pernah cukup untuk mendapatkan apa yang kusebut cinta. Aku menyadari bahwa untuk mengubah keadaan, aku harus menemukan jalan yang belum pernah kutempuh. Tanpa sepengetahuan orang lain, di antara gemuruh mesin fotokopi dan deru AC yang menyejukkan ruangan, disinilah benih-benih ambisi dan rahasia mulai tumbuh. Aku tahu keinginan terlarang ini bukanlah sesuatu yang mudah diakui, bahkan oleh diriku sendiri. Tapi setiap detik, setiap nafas, terus mengingatkan bahwa hidupku tak akan pernah sama lagi jika aku membiarkan perasaan ini terus tumbuh tanpa batas. Di ujung hari, ketika langit Jakarta perlahan berubah warna dan kota mulai terlelap dalam pelukan malam, aku berjalan pulang dengan beban yang berat, namun juga tekad yang membara. Di balik pintu kamar yang selalu menutup rapat, aku kembali menulis, mencoba mengurai benang kusut dalam pikiranku. Aku sadar bahwa perjalanan ini baru saja dimulai dan bahwa keinginan terpendam yang selama ini kupendam harus segera menemukan bentuknya, meski dengan resiko yang mungkin lebih besar daripada yang pernah aku bayangkan. Pagi itu, suasana di bandara sudah penuh dengan keramaian yang khas. Suara pengumuman penerbangan, langkah cepat para penumpang,
dan secercah senyum gugup yang tersamar di antara kerumunan. Aku berada di antara mereka, mencoba menyembunyikan perasaan deg-degan yang bercampur ambisi. Perjalanan dinas keluar kota ini bukan hanya soal rapat dan presentasi, tapi juga jadi panggung kesempatan buat aku mendekatkan diri ke Johan. Di balik senyum profesional yang kupasang, ada rencana terselubung yang sudah kupersiapkan sejak lama. Sebelum keberangkatan, suasana di kantor terasa lebih hidup daripada biasanya. Tim kami berkumpul untuk briefing pagi, dan aku diam-diam memperhatikan setiap gerak-gerik Johan. Di antara candaan rekan-rekan dan semangat yang menggelora, pikiranku sudah melayang jauh ke rencana rahasia. Aku berusaha tersenyum dan ikut berbicara, namun di dalam hati, setiap detak terasa lebih kencang. Aku yakin momen di luar kota ini bisa jadi titik balik untuk mendekatkan diri dengan Johan. Meskipun bayangan istrinya, Elok, selalu menghantui. Setelah proses check-in dan melewati berbagai prosedur keamanan, kami pun naik ke pesawat. Di dalam kabin yang agak sempit dan remang-remang, aku duduk di kursi yang tak jauh dari Johan. Suasana di pesawat itu terasa begitu intim. Meski sebenarnya kita hanya sekedar duduk berdampingan, aku berusaha membuat pembicaraan ringan, tanya-tanya soal jadwal atau acara. Tapi setiap kata yang keluar, aku simpan sebagai bagian dari strategi. Aku tahu, inilah saatnya untuk mendekatkan diri tanpa menimbulkan kecurigaan. Sesampainya di kota tujuan, tim kami langsung diarahkan ke hotel mewah yang sepi, kontras dengan hiruk-pikuk bandara. Malam itu, setelah rapat pertama yang melelahkan, manajemen hotel membuat keputusan mendadak. Karena keterbatasan kamar, beberapa anggota tim harus berbagi ruangan. Tak ada yang direncanakan selain itu, tapi entah bagaimana aku dan Johan harus menempati satu kamar. Aku bisa merasakan detak jantungku semakin cepat ketika melihat pintu kamar yang akan kami bagi. Di dalam kamar hotel yang remang, suasana berubah drastis. Pencahayaan yang lembut dan lampu meja yang berkelip menciptakan nuansa intim yang mengundang berbagai bayangan. Aku mencoba menyusun kata-kata sambil menyapa Johan dengan senyum yang dipaksakan. Pak Johan, mungkin kita bisa ngobrol sedikit biar nggak canggung ya? Ucapan itu terlempar di antara keheningan yang terasa tegang. Johan yang selalu tampak tenang dan penuh karisma mengangguk pelan. Aku bisa merasakan gelombang emosi yang mengalir di antara kami. Seakan ada tarikan magnet yang tak terlihat, namun di balik tatapannya terlihat keraguan yang dalam. Sebuah konflik batin yang memperebutkan antara godaan dan tanggung jawab sebagai seorang suami. Aku tahu, ini adalah kesempatan emas untuk mencoba mengikis tembok perlawanan yang selama ini ia bangun. Kami duduk bersebelahan di sofa kecil di sudut ruangan. Suasana di antara kami semakin hangat karena jarak yang hanya selembar kertas. Aku mulai membuka obrolan dengan nada yang lebih personal, mencoba mencari celah agar pembicaraan kami mengalir ke arah yang lebih intim. Kadang aku mikir, kenapa kita gak bisa lebih sering ngobrol kayak gini ya, jauh dari kesibukan kantor? Tanya aku dengan nada seolah sedang berbagi rahasia. Namun segera aku merasakan ada ketegangan yang tak bisa diabaikan. Tatapan Johan yang dulu begitu memikat, kini berubah menjadi sesaat penuh pertentangan. Dalam benaknya aku bisa mendengar bisikan lembut. Gimana bisa aku yang udah berjanji setia? Ya, seolah setiap kata mengingatkan bahwa dia terikat oleh janji dan tanggung jawab. Perjuangannya terlihat nyata ketika dia sesekali menarik nafas panjang, mencoba menepis godaan yang mulai mengusik ketenangannya. Siapa yang kuat? Aku di sisi lain mulai menggencarkan strategi kecil yang sudah kutanam sejak lama. Dengan nada yang semakin menggoda, aku mencoba mendekatkan diri secara fisik, menggeser posisi duduk sehingga jarak antara kami semakin mendekat. Tanganku dengan pelan menyentuh lengannya, mencoba menyampaikan pesan yang lebih dari sekedar keakraban. Kamu tahu, kadang aku ngerasa, kadang aku cuma pengen deket sama kamu. Lebih deket, ujarku dengan suara yang lirih, hampir seperti bisikan rahasia yang menggetarkan udara malam itu. Johan terdiam sejenak. Wajahnya memerah dan aku bisa melihat keraguan bercampur dengan keinginan yang sesaat muncul. Namun segera tatapannya kembali mengeras. Tia, aku ini gak mungkin, Tia, jawabnya dengan tegas. Meski suaranya terdengar hampir serak karena menahan emosi, kata-katanya seperti palu yang menghantam tembok tebal,
memaksa segala harapan yang selama ini ku tenun untuk segera hancur berkeping. Suasana di kamar itu seketika berubah drastis. Lampu yang tadinya lembut kini terasa lebih redup, seolah menandakan kejatuhan harapan yang kupendam. Aku merasakan amarah dan kekecewaan yang mulai menggelora di dalam diri. Rencana yang kupersiapkan dengan seksama selama ini, harapan yang kutumbuhkan selama berbulan-bulan, tiba-tiba berubah menjadi sebuah kegagalan yang pahit. Kenapa harus begitu? Aku udah berusaha sebaik mungkin, gumamku, suara hati yang teredam dalam sepi malam. Aku berdiri mendekat, seolah ingin memaksa perasaan yang tak ingin ia akui, namun Johan menarik diri, menguatkan posisinya dengan langkah yang mantap. Maaf Tia, aku gak bisa, katanya lagi. Kali ini lebih tegas, membuat udara di dalam kamar semakin dingin dan sepi. Aku melihat betapa jelasnya bahwa di balik setiap godaan yang kukirimkan, terdapat batasan moral yang ia tak mampu langgar. Detik-detik itu terasa seperti waktu yang membeku. Aku merasakan campuran antara keinginan yang menggelora dan rasa hina yang perlahan menyusup ke dalam jiwaku. Di sudut kamar yang sunyi, aku duduk termenung, merenungi kegagalan yang baru saja terjadi. Hati ini yang selama ini penuh ambisi dan rahasia kini mulai terbelenggu oleh kekalahan. Aku merasa seperti terperangkap di antara dua dunia. Dunia yang penuh dengan keinginan terlarang, dan dunia yang harus kujalani karena realitas yang tak bisa dihindari. Dalam keheningan yang mencekam itu, aku mendengar suara-suara kecil di luar jendela kamar. Angin malam yang berhembus pelan, membawa bisikan yang seolah menyindir setiap langkahku. Aku bertanya-tanya, apakah ini pertanda bahwa jalan biasa memang tak akan pernah cukup untuk mendapatkan apa yang kucintai? Setiap kegagalan, setiap penolakan yang kuterima tadi, seakan hanya menambah bara dalam api ambisiku. Aku merasa hancur, tapi sekaligus ada sesuatu yang membuatku semakin terobsesi. Di perjalanan pulang dari hotel, aku terjebak dalam pikiranku sendiri. Suasana perjalanan dinas yang seharusnya mengandung semangat dan kebersamaan, kini berubah menjadi momen introspeksi yang menyakitkan. Dalam perjalanan dengan mobil sewaan yang sunyi, aku memandangi lampu-lampu kota yang berkilauan di kejauhan, mencoba mencari jawaban atas kegagalan malam itu. Apakah aku sudah salah memilih cara? Ataukah memang takdirku untuk selalu menjadi bayangan yang tak pernah bisa memiliki cahaya yang diinginkan? Ketika mobil melaju di jalanan yang lengang, pikiranku terus berputar. Aku mengingat setiap kata yang diucapkan Johan, setiap tatapan yang menolak, dan setiap detik di mana aku merasakan keintiman yang sesaat namun penuh kontradiksi. Kenapa Johan? Kenapa harus seperti ini? Gumamku dalam hati, seolah mencoba menenangkan badai emosi yang berkecamuk. Rasa kecewa yang mendalam mulai bergabung dengan amarah, menciptakan percampuran emosi yang sulit kupahami. Malam itu, setelah tiba di hotel dan kembali ke kamar kecilku, aku tak bisa tidur, hanya dengan cahaya lampu meja yang redup. Aku membuka buku catatan rahasia yang selalu kupakai. Setiap goresan pena mengungkapkan pergolakan batin yang selama ini kupendam. Aku menulis panjang lebar tentang malam itu, tentang bagaimana segala rencana yang kutanam begitu rapuh, tentang betapa setiap penolakan itu seakan mengikis harga diriku lebih dalam lagi. Di antara kalimat-kalimat itu muncul benih-benih ide gelap yang sebelumnya hanya berbisik lirih. Mungkin, tulisku dengan tangan yang sedikit bergetar, cara biasa memang tak akan pernah cukup. Mungkin aku harus mencari jalan lain. Jalan yang tidak terjangkau oleh logika manusia biasa. Kata-kata itu terasa seperti pengakuan dosa, dan namun di saat yang sama mereka juga merupakan manifestasi dari keinginan terpendam yang tak bisa kupendam lagi. Aku teringat kembali pada momen di kamar itu, ketika Johan menolak dengan tegas. Itu bukan hanya penolakan terhadap diriku, tapi juga penolakan terhadap segala harapan yang selama ini ku coba bangun. Penolakan itu membuatku merasa kecil, terhina, dan sekaligus memicu rasa benci yang perlahan menggerogoti hati. Aku tahu, jika terus seperti ini, aku akan selalu hidup dalam bayang-bayang kegagalan dan penyesalan. Seiring malam semakin larut, keheningan di kamar mulai terasa menekan. Aku menyandarkan kepala ke bantal, mencoba menenangkan pikiran yang berputar tanpa henti.
Tapi di balik segala kelelahan, ada secercah tekad yang mulai tumbuh. Aku sadar malam itu bukanlah akhir dari segalanya. Meskipun godaan yang kupersiapkan dengan segala cara itu gagal, rasa kecewa yang mendalam justru membuka mata bahwa aku harus mencari sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mungkin lebih kuat dan lebih berbahaya dari apa yang pernah kupikirkan. Di ambang pagi, saat rembulan mulai tergantikan oleh cahaya mentari yang pucat, aku terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, aku merasa hancur karena penolakan yang tak terelakkan. Namun di sisi lain, ada semangat yang bangkit dari kegelapan malam. Aku tahu aku gak bisa terus berharap dengan cara yang biasa-biasa saja. Aku butuh sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa mengikis batas-batas yang selama ini memisahkan aku dari Johan. Di benakku muncul pertanyaan yang mengerikan namun menggoda. Apakah aku harus melangkah ke dunia yang selama ini kuhindari? Dunia di mana cara-cara konvensional tidak ada artinya, dan di mana segala sesuatu bisa diubah dengan kekuatan yang tak terlihat, dengan ilmu klinik. Pikiran itu membuat bulu kuduk merinding, tapi juga membakar ambisi yang selama ini kupendam dengan susah payah. Dalam keheningan pagi itu, aku memutuskan bahwa perjalanan dinas ini bukan hanya soal tugas kantor. Ini adalah titik balik, momen di mana segala harapan dan keinginan terlarang harus mendapatkan bentuk baru. Aku tahu jalan yang akan kutempuh nanti tak akan mudah dan mungkin penuh dengan bahaya yang tak terduga. Namun keinginan untuk memiliki Johan telah terlalu tertanam dalam diriku, sehingga aku rela menantang batas-batas yang ada. Kekecewaan yang masih menggantung sejak penolakan malam itu membuat aku semakin tenggelam dalam kekelaman. Di setiap helaan nafas, bayang-bayang penolakan Johan menghantui pikiranku, membuat ambisi yang selama ini kupendam berubah menjadi keinginan terlarang yang semakin menyimpang. Aku mulai bertanya-tanya, apakah caraku selama ini sudah cukup? Jawabannya semakin jelas, tidak. Aku butuh sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa menghapus batas-batas yang selama ini memisahkan aku dari Johan. Dalam keputusasaan itu, aku memutuskan untuk melangkah ke dunia yang selama ini kutakuti, dunia klinik. Keputusan itu membawaku menapaki jalan menuju Banten, sebuah perjalanan yang diwarnai oleh atmosfer mencekam. Malam itu hujan turun dengan derasnya, membasahi aspal jalan yang lengang. Angin malam berembus dingin, membuat bulu kudukku merinding setiap kali melintas di jalanan sepi. Aku merasa seolah memasuki dimensi lain, di mana setiap tetes hujan dan desir angin menyimpan rahasia gelap. Dalam perjalanan yang panjang dan penuh keraguan, perasaan antara ketakutan dan harapan sering beradu, mendorongku untuk terus melangkah ke arah tujuan yang kutuju, rumah dukun di sebuah kampung terpencil di Banten. Sesampainya di sana, aku disambut oleh pemandangan rumah tua yang tampak usang, dihiasi simbol-simbol mistis yang terpahat di dinding, batu dan kayu lapuk, lampu minyak yang redup memancarkan cahaya kuning samar, sementara aroma dupa yang menusuk hidung seakan mengaburkan batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Aku menginjakkan kaki di teras depan dengan hati berdebar, menyadari bahwa aku telah memasuki wilayah yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Disinilah, menurut desas-desus, tersimpan rahasia kekuatan yang mampu mengubah nasib. Di dalam rumah itu, aku bertemu dengan sang dukun. Sosoknya tampak sangat berbeda dari apa yang pernah kudengar. Wajahnya keriput dengan mata tajam yang seakan bisa menembus jiwa, membuatku merasa kecil dan rapuh. Pakaiannya compang-camping dengan sapu tangan lusuh yang melilit lehernya, menambah kesan misterius dan mengerikan. Tanpa basa-basi, dukun itu menyambutku dengan suara serak. Kau datang untuk memohon sesuatu yang ingin kau kabulkan dengan kekuatan ini kan? Tapi setiap kekuatan pasti ada harganya, nak. Aku menelan ludah mencoba menahan kegugupan. Betul, aku ingin mengubah takdirku agar Johan merasakan apa yang selama ini kupendam. Pembicaraan kami berlangsung singkat, namun penuh makna. Aku tahu, untuk mendapatkan kekuatan itu aku harus menyerahkan sesuatu sebagai tumbal. Dengan tangan gemetar, aku menerima pisau itu dari Mbah Dukun dan menggores dikit goresan di jari kelingkingku yang sebelah kiri dan meneteskan darah ke dalam sebuah anglo kecil. Persiapkan dirimu, ritual ini tidak main-main. Setelah kau membuka pintu ini, tak ada jalan kembali.
bisiknya sambil menyerahkan segenggam ramuan dan instruksi tertulis dengan tinta hitam pekat. Malam itu aku ditempatkan di sebuah ruangan gelap di dalam rumah dukun. Ruangan itu dipenuhi asap dupa yang mengepul dengan simbol-simbol mistis yang terukir di dinding batu, seolah menyimpan energi dari dunia lain. Aku merapikan alat-alat ritual, daun-daun kering, akar-akar ganjil, dan sebuah pisau kecil dari perunggu, dan tentunya selembar foto Johan. Dengan suara gemetar, dukun mulai melantunkan mantra-mantra kuno yang terkesan seram dan penuh misteri. Suaranya yang serak, hampir seperti bisikan ruh, membuat suasana semakin mencekam. Setiap kata yang terucap seolah membuka celah antara dunia nyata dan dunia gaib. Aku ikut melantunkan mantra itu, merasakan getaran yang merambat ke seluruh tubuhku. Tangan kecilku menggenggam erat pisau itu, sementara darahku seolah membeku dalam keheningan yang mengerikan. Pada puncak ritual, ketika dukun menyematkan pisau ke atas daun suci, tiba-tiba ruangan diselimuti oleh kilatan cahaya yang tidak berasal dari lampu minyak. Angin sepoi-sepoi di dalam ruangan seakan menghidupkan bayangan-bayangan yang menari sudut-sudut gelap. Aku merasakan kekuatan gaib mengalir deras melalui nadiku, seolah mantra itu sudah mengirimkan pesan ke tempat yang jauh, ke jiwa Johan yang selama ini kupuja dari jauh. Di tengah euforia yang campur dengan ketakutan, aku terdiam. Aku sadar, apa yang telah aku lakukan adalah membuka pintu yang seharusnya tak pernah kupanggil. Namun takdir sudah ditetapkan. Ritual pelet itu telah dimulai. Suara mantra masih menggema dan bisikan halus yang tak bisa kujelaskan mulai terdengar di telinga. Aku tahu ini baru permulaan dari kekuatan yang telah kupanggil, dan bayangan gelap mulai menyelimuti masa depanku. Di luar, hujan terus turun, seakan ikut meratapi keputusan gelap yang baru saja kubuat. Dan malam itu pun menyimpan janji bahwa segala sesuatu takkan pernah sama lagi. Di sisi lain, beberapa hari setelah ritual klinik itu, kehidupan Johan mulai menunjukkan retakan halus yang tak kasat mata, namun kian mengganggu. Setiap malam, ia diselimuti mimpi buruk yang tak jelas bentuknya. Bayangan hitam yang selalu menghantui, seakan ada bisikan halus yang mencoba merusak ketenangannya. Di ruang tidurnya yang sempit, Johan sering terbangun dengan keringat dingin, wajah pucat, dan mata yang menyeratkan kegelisahan. Di sela-sela kesibukan kerjanya sebagai pimpinan di kantor, ia merasakan ada sesuatu tekanan batin yang semakin menggerogoti, seolah ada tarikan kuat antara keinginan terlarang yang sesaat mengusik dan janji setia yang telah ia ikrarkan. Setiap kali terpikirkan tentang keanehan yang melingkupi dirinya, yakni tentang gerak-gerik Tia dan wajahnya yang mulai muncul di pikirannya, Johan selalu langsung teringat pada wajah lembut istrinya Elok yang senantiasa menjadi pengingat akan nilai-nilai suci pernikahan. Sementara itu Elok menjalani hari-harinya dengan penuh keimanan yang kental. Sejak pagi menyapa mentari, ia sudah menunaikan sholat tepat waktu, subuh, dan melantutkan dikir-dikir pagi, ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk. Di dapur kecil mereka, aroma kopi yang diseduh bersamaan dengan wangi harum buhur dari pewangi di rumahnya yang menimbulkan wangi-wangi aroma keimanan dan ketakwaan, menciptakan atmosfer yang hangat dan penuh harapan. Rutinitas ibadahnya yang konsisten dari membaca kitab suci hingga mengisi malam dengan doa dan zikir membuat setiap sudut rumah terasa dipenuhi cahaya yang melindungi, damai, tentram. Dalam diam, Elok sering bergumam, "Insya Allah tak ada daya yang lebih kuat daripada doa, dan aku yakin Sang Pencipta selalu menjaga keluargaku. La haula wala quwata illa billah." Dialog batin itu menguatkan dirinya, memberikan keyakinan bahwa dalam setiap ujian, cahaya keimanan akan selalu mengalahkan kegelapan. Di balik ketenangan itu, terjadi pertempuran gaib yang tak kasat mata, namun sangat nyata dirasakan oleh Johan. Malam demi malam, bisikan-bisikan halus datang menyerang. Bayangan gelap melintas di pinggiran mata, mencoba merasuk ke dalam pikirannya yang rapuh. Namun setiap kali kekuatan kegelapan itu mendekat, mengingatkannya pada wajah Tia. Doa-doa yang dilantunkan Elok seolah menciptakan perisai tak terlihat. Padahal doa-doa itu tidak ditujukan untuk menahan serangan, karena doa-doa itu sudah diucapkan Elok setiap hari. Dan tanpa disadari, doa-doa itu telah menjadi pagar gaib yang sempurna.
Suasana rumah yang tadinya biasa saja mendadak berubah menjadi medan pertempuran spiritual. Dinding-dinding yang tenang kini diselimuti getaran-getaran energi, seakan menandakan adanya pertarungan antara energi hitam hasil pelet Tia dan cahaya keimanan yang mengalir dari hati seorang hamba yang taat. Johan pun mulai bergumul dengan konflik internal yang semakin intens. Di siang bolong ketika rekan-rekan kerjanya sibuk dengan rapat dan deadline, ia menyempatkan diri duduk di ruang pribadinya, memandangi langit-langit sambil mencoba memahami perasaan aneh yang terus mengusik. Aku kenapa ya? Merasa seolah ada sesuatu yang mencoba menarikku untuk menuju ke Tia. Namun setiap kali aku mencoba menolak, ada kekosongan yang menyergap, gumamnya lirih. Keraguan itu mendorong Johan untuk mencari pertolongan spiritual. Ia mulai mendekati ustadz setempat dan memanjatkan doa ekstra. Setiap malam dalam doanya, ia memohon agar diberi kekuatan untuk menolak segala godaan dan pengaruh gaib yang entah dari mana datangnya. Pergulatan batin itu semakin membuat dirinya tampak lelah, baik secara fisik maupun psikologis. Namun ia berusaha tegar demi keluarganya. Puncak dari pertarungan batin itu terjadi pada suatu malam, ketika kekuatan pelet mulai menunjukkan efek samping yang semakin nyata. Saat tidur, Johan bermimpi berada di suatu tempat yang hanya berdua dengan Tia. Di sana, Tia sangat cantik sekali. Dari pandangan Johan terkesima. Timbul rasa suka, rasa mencintai, dan ingin memiliki Tia. Di dalam mimpi itu, Tia sangat-sangatlah menarik dan sangat mempesona. Namun dalam sekelabatan sekian detik, wajah itu berubah menjadi seseorang nenek-nenek tua yang sangat menyeramkan. Johan pun terbangun dari mimpinya. Di tengah keheningan malam, Elok sedang melakukan ibadah. Dengan seruan doa, ia mendirikan sholat malam dan Bagas pun tersadar. Astagfirullah. Bagas pun bangun, ikut sholat dengan Elok. Hari berganti, minggu berganti, bulan pun berganti. Setelah pergolakan batin tentang Johan yang selalu memikirkan Tia, dan akhirnya Johan bisa menepisnya dan perlindungan gaib yang sempurna dari hasil ibadahnya di rumah. Di sisi lain, kehancuran hidup Tia sudah tampak nyata. Tubuhnya yang dulu anggun kini berubah kurus kering, hampir tak berdaya. Setiap hari wajahnya yang pucat semakin menyeratkan penderitaan. Ia terus-menerus sakit dan tampak letih, seolah jiwa dan raganya telah terkikis oleh kutukan yang ia panggil sendiri. Di kantor, rekan-rekannya mulai menjauh, takut terpengaruh oleh aura gelap yang terus menyelubungi Tia. Tempat yang dulu dipenuhi tawa dan canda kini berubah sunyi, dingin dan penuh penyesalan. Setiap sudut kota seolah membalas perbuatannya dengan langit mendung dan angin yang menyentuh hati, seakan mengingatkan bahwa takdir bagi yang bermain dengan kekuatan hitam pasti akan berakhir tragis. Akibat ritual pelet yang ia lakukan untuk mendapatkan Johan ternyata berbalik menyerangnya. Kekuatan gaib yang ia panggil yang seharusnya mengikat hati Johan kini menyerang dirinya dengan kejam. Bayangan gelap terus menghantui setiap langkahnya. Bisikan-bisikan mengutuk terdengar di malam-malam sunyi, membuatnya semakin sadar bahwa ia telah membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci. Malam demi malam ia diganggu oleh mimpi buruk dan penglihatan mengerikan yang menampilkan dirinya sebagai penyihir yang terlunta-lunta di dunia tanpa ampun. Setiap detik kutukan itu menghancurkan sisa-sisa kemanusiaannya, hingga akhirnya ia pun menyadari betapa salahnya pilihannya. Sementara itu, kehidupan Johan dan Elok perlahan kembali mendapatkan ketenangan. Johan yang dulu terguncang oleh pengaruh gelap mulai menemukan kedamaian kembali berkat kehadiran Elok yang selalu setia dalam beribadah. Rutinitas harian Elok yang dipenuhi doa, sholat tepat waktu dan dzikir malam telah menciptakan aura pelindung yang nyata di sekeliling keluarga mereka. Di setiap sudut rumah, cahaya keimanan terpancar. Senyum lembut Elok dan ketulusan dalam setiap ucapannya membawa kehangatan yang menepis kegelapan serangan dari luar. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan penuh kasih, saling menguatkan satu sama lain, hingga akhirnya badai kekuatan gelap itu pun terkikis dengan sendirinya, tak mampu menembus. Keinginan manusia untuk menguasai takdir melalui jalan gelap hanya akan membawa kehancuran diri. Tia yang kini terasing dan diliputi kutukan menjadi simbol peringatan bagi siapapun yang ingin bermain dengan kekuatan yang tak bisa dikendalikan.
Dalam keheningan fajar yang baru menyingsing, tampak jelas bahwa kebenaran dan cahaya ilahi selalu menang, mengembalikan tatanan hidup bagi mereka yang memilih jalan terang. Dan demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya hanya di Tony FS. Wassalamualaikum.